Ini kalau memang mau membahas soal cinta itu nggak ada habisnya. Cinta itu memang kalau diceritakan mau sampai besok subuh nggak bakal selesai. Banyak kisah yang menceritakan tentang cinta. Nah, seperti halnya dulu ada kisah. Dulu ada kisah ini di Timur, kisah ini di Yaman, tapi kisah ini sempat menggentarkan Timur, insyaallah. Dulu Al-Kisah ada seorang pemuda buta matanya buta tapi hafal Quran. Insyaallah. Pemuda buta tapi hafal Quran. Nah, jadi sama bapaknya itu gak disekolahkan, cuma dipanggilkan guru ngaji untuk dia mengaji dan hafal Quran. Dan ketika beranjak dewasa, si buta ini, ya yang hafal Quran, pemuda buta ini, ketika sudah beranjak remaja, itu mulai mempunyai fitrah ingin menikah. Jadi mempunyai rasa cinta, ingin menikah. Nah, alhasil ngomong sama bapaknya, ayah, anak ingin menikah. Lalu apa kata ayahnya? Nak, siapa yang mau menikah dengan kamu? Kita ini orang pas-pasan. Siapa yang mau menikah dengan kamu? Mata kamu buta. Nah, jadi anak ini selalu terpukul karena omongan ayahnya, selalu terpukul. Alhasil anaknya ini niat ingin berdoa. Berdoa sama Allah, dan doanya ya apa? Doanya begini. Ya Allah, karuniakanlah saya istri yang kaya, yang cantik, yang pintar, yang solehah di kota ini. Nah, doanya seperti itu. Jadi 30 hari si buta ini berdoa, tiba-tiba malamnya mimpi. Malam ke-30 mimpi. Ada suara dari langit ngomong gini. Hei pemuda buta yang hafal Quran, jodoh kamu tinggalnya di desa ini. Anaknya orang ini pengusaha terkaya di desa ini. Kamu lamar dia. Akhirnya kaget langsung bangun. Alhasil ketika dia bangun langsung sholat istikharah. Gak tidur sampai ikut subuh, ikut ke masjid sama abahnya. Alhasil ngomong sama abahnya. Tapi dia gak ngomong langsung mau nikah apa enggak. Ngomong gini. Ayah, ada enggak di dekat kota ini namanya kota ini? Ada, kata ayah. Terus ada enggak penduduk ini, penduduk pengusaha terkaya di kota itu? Ada enggak? Ada, kata ayahnya. Terus ada enggak dia punya anak cantik, terpandai, tersoleha di kota itu? Ada gak? Ada. Lalu apa kata si pemuda buta tadi? Lalu nikahkan saya, wahai ayah. Kaget ayah. Duh, kamu kak ngelindur kan nih? Sumpah ngomong jauh, kak ngelindur. Loh kok bisa ya? Kata ayahnya, kenapa kamu kok spontan ingin menikahi dia? Lalu apa kata anak muda tadi? Wahai ayah, ketahuilah bahwasanya aku ini buta dari lahir. Ya. Aku nggak tahu nama kota itu ayah, karena aku buta. Terus siapa yang kasih tahu aku tentang kota itu? Alhasil kemarin malam aku mimpi. Bahwasanya akan datang jodohku dari kota ini, anaknya pengusaha ini, wanita tercantik, terkaya, tercerdas di kota ini. Saya disuruh melamarnya, wahai ayah. Alhasil kata ayahnya, okelah, kalau memang itu memang dari isyarah, dari mimpimu, maka mari kita lamar dia ya, insyaallah. Alhasil mereka berangkatlah. Seret sampai di sana, ketok pintu. Dok, assalamualaikum. Man, siapa? Anak. Ya, ada keperluan apa? Ini anak saya, disebutkanlah kebaikannya. Matanya buta tapi hafal Quran. Kemarin malam dia bermimpi bahwasanya suruh melamar anak bapak, katanya. Lalu apa kata bapaknya si perempuan itu? Ini belum bertemu ya sama perempuannya ya, bertemu sama bapaknya dulu. Lalu apa kata bapaknya itu? Oke, saya terima, saya setuju. Kaget langsung bapaknya si buta ini. Bapaknya si buta ini langsung kaget. Loh, Pak, kenapa bapak kok spontan terima? Kok spontan terima lamaran anak saya? Sedangkan anak saya matanya buta, hafal Quran. Lalu apa kata bapaknya si pemuda itu? Bapaknya si perempuan itu, kamu tahu? Kemarin malam saya juga mimpi bahwasanya akan datang anak mantu saya. Ciri-cirinya anakmu ini matanya buta tapi hafal Quran. Saya suruh menerima lamarannya. Saya terima. Tapi saya gak berani nyatakan saya terima dulu karena saya belum ngomong sama anak saya. Saya ngomong sama anak saya, jika anak saya setuju maka mari kita nikahkan, jika tidak ya maaf. Baiklah, kata bapaknya si buta. Alhasil bapak si perempuan itu pergi ke kamarnya, diketuklah. Nah, assalamualaikum.
Nak, dia udah lihat. Waalaikumsalam, ada apa abah? Ada yang melamar kamu, nak. Nah, ini abahnya ini biasa kalau udah ngomong sama anaknya, nak ada yang melamar kamu, pasti sama anaknya itu ditolak. Tidak, saya tidak mau. Nah, yang kali ini datang bapaknya, nak. Tadi ada tamu, ada seorang pemuda buta, matanya buta tapi hafal Quran. Dia ingin melamar kamu karena dia mimpi kemarin malam bahwasanya suruh melamar kamu, katanya. Lalu apa kata anaknya itu? Wahai ayahanda, wahai ayahku, saya terima, nikahkan saya dengan pemuda itu. Kaget ayah si perempuan itu. Loh, nak, kenapa kamu kok spontan terima? Sedangkan dia pemuda buta tapi hafal Quran, katanya. Lalu apa kata si perempuan itu? Ayah, ketahuilah, kemarin malam saya juga mimpi bahwasanya akan datang calon suami saya, matanya buta sebagaimana matanya buta tapi hafal Quran sebagaimana yang dikisahkan sama ayat tadi, yang diceritakan sama ayat tadi. Saya terima. Masya Allah. Berkat apa? Berkat doanya seorang anak. Berkat doanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, hikmah yang kita ambil di sini ialah salah satunya ialah berdoa. Nah, kalian minta sama Allah berdoa satu kali, udah ngeyel. Berdoa hajatnya gak kabul, sudah gak berdoa lagi. Ya gimana mau kabul hajat antum? Nah, si pemuda itu 30 hari berdoa berturut-turut meminta, ya Allah, karuniakanlah saya istri yang kaya, yang cantik, yang soleha, yang cerdas, yang taat di kota ini ya Rabb. Karena dia sabar, Allah kasih. Antum minta satu kali sama Allah, ya Allah, berikanlah saya sepeda ini, berikanlah saya ini. Berdoa cuma satu kali, gak kabul. Udah antum pergi, ya mana mau kabul kalau begitu. Ya, makanya dalam berdoa itu sabar. Bukan Allah gak mau ngabulin doa kita, enggak, tetapi sebagaimana yang dikisahkan dari kisah tadi. Ya, makanya ada kata-kata sabar dalam berdoa, ada kata-kata jika sabar itu adalah pahit, ketahuilah bahwa buahnya begitu manis. Nah, jadi seseorang itu kekhusyuan dalam berdoa juga harus ada. Poin yang paling terpenting dalam kisah tadi, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, contoh kalau ada orang matanya buta, ya, matanya buta, terus tangannya putus, ya, matanya buta. Jangan kalian terlena dengan sifat seperti itu, jangan. Kenapa? Karena itu hanya sifatnya dunia. Sifatnya dunia. Sedangkan di akhirat nanti gak ada orang cacat, itu gak ada. Buktinya orang yang buta bisa hafal Quran, ya, yang tangannya patah, ya, ingin sholat ke masjid, yang kakinya patah ingin yang kakinya patah ingin sholat ke masjid, yang tangannya patah ingin bersedekah. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, kapan kita mau sedekah? Kapan kita mau sedekah? Oleh karena itu, semoga kita dijadikan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli berdoa kepada Allah, orang yang ahli ahli takwa, ahli zikir, ahli sedekah. Semoga kita diselamatkan dari azab neraka oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Nah.